Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zadani Fiprianto, NRP 203523174. Saya dari kelas B. Di sini saya izin menjawab soal yang diberikan oleh Bu Ida kepada saya. Yang pertama yaitu solusi menghindari sikap tidak jujur dalam pembelajaran online dan ujian. Baik, di sini saya sebagai mahasiswa, menurut saya solusi yang dapat dilakukan adalah menjunjung tinggi integritas dengan tidak mencontek atau melakukan copy paste punya teman ataupun ChatGPT atau lain-lainnya, dan saling menghargai proses belajar dengan fokus dan serius, serta memanfaatkan teknologi untuk membantu pemahaman materi, bukan malah mencari jalan pintas. Selain itu, mahasiswa juga dapat saling mengingatkan pentingnya kejujuran demi masa depan yang lebih baik. Baik, yang kedua, cara menciptakan harmonisasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Baik, menurut saya harmonisasi dapat tercipta dengan saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban secara seimbang. Pemerintah harus melindungi hak warga negara dan menjamin pelaksanaan kewajiban mereka melalui peraturan yang adil. Warga negara juga harus sadar diri akan haknya sambil melaksanakan kewajibannya, seperti halnya membayar pajak dan menaati hukum yang berlaku di negara ini. Kemudian yang ketiga, contoh implementasi pendidikan kewarganegaraan sebagai warga negara yang baik. Menurut saya contohnya adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan, kemudian menghormati perbedaan, menaati peraturan lalu lintas, serta dalam pemilihan umum secara sadar dan bertanggung jawab. Kemudian soal nomor 4 yaitu pendapat tentang urgensi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden. Baik, menurut saya urgensi amandemen kelima harus dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan kebutuhan perubahan zaman dan kepentingan nasional. Jika perubahan dapat memperkuat sistem demokrasi dan stabilitas pemerintah, perubahan dapat memperkuat sistem demokrasi dan stabilitas pemerintah tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, maka amandemen dapat dipertimbangkan. Namun, perubahan masa jabatan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, kebenaran pernyataan pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia. Baik, pernyataan tersebut ada benarnya karena berbagai laporan dari organisasi HAM dan kasusnya nyata menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai pihak. Contohnya adalah kasus penindasan terhadap kelompok minoritas dan pelecehan hak asasi oleh aparat keamanan. Namun, pemerintah juga berupaya meningkatkan perlindungan HAM dengan membentuk Komnas HAM dan berbagai regulasi lainnya. Baik Ibu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.